Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ripi Channel tentunya, dan sekarang kita akan sedikit nge-review mengenai penataan ataupun pengelolaan non ASN gitu yang sudah terjadi beberapa pekan ke belakang gitu ya. Tapi sebelum kita ngebahas, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe biar channel ini semakin berkembang. Sekarang kita akan sedikit memulai dari 3 konsep yang sudah diceritakan ataupun sudah dibahas dalam rapat yang sebelum RUU ASN ini disahkan gitu ya, bahwa ada 3 konsep dalam penataan non ASN ini. Yang pertama adalah melalui tes P3K ini untuk P3K penuh waktu, dan kemudian nanti kalau misalkan datanya sudah terdata di BKN, non ASN ini sudah terdata di database BKN gitu ya, dan juga dari daerah sudah ataupun dari instansi sudah mengirimkan SPTJM-nya, dan kemudian nanti akan otomatis menjadi P3K paruh waktu gitu ya. Jadi P3K paruh waktu ini juga untuk mengatasi gitu ya bagi instansi yang kekurangan dana ataupun anggaran untuk belanja pegawai, khususnya untuk P3K tersebut gitu ya. Dan kemudian untuk yang konsep yang ketiga adalah bahwa P3K paruh waktu ini bisa menjadi P3K penuh waktu dengan pendekatan gitu ya, anggarannya sudah ada dan juga ada kebutuhan dan pemeringkatan kinerja. Nah ini kebijakan belum begitu apa istilahnya ya, secara teknisnya belum begitu bisa tergambarkan dengan jelas gitu ya, apakah nanti memang harus P3K paruh waktu itu untuk membuat semacam SKP gitu ataupun penilaian kinerja atau seperti apa gitu ya. Jadi intinya untuk P3K paruh waktu ini dia mengakali ataupun bukan mengakali sih, dia untuk mengakomodir bagi instansi yang kekurangan ataupun anggaran belanjanya sedikit gitu ya, karena sudah dijelaskan bahwa tidak ada PHK massal untuk non ASN ini, dan juga penghasilan yang didapatnya tidak akan berubah sedikit pun gitu ya. Di awal tahun 2024 ini kita sudah mengetahui bahwa ada Kepmenpan RB nomor 11 tahun 2024 mengenai jabatan pelaksana untuk ASN ya. Jadi dalam Kepmenpan tersebut ada nomenklatur jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh calon ASN di 2024 ini. Jadi ada beberapa jabatan khusus yang tidak bisa dijabat di kementerian lain gitu ya. Jadi khusus kementerian tertentu yang ada jabatan tersebut, dan ada juga yang sifatnya umum gitu ya. Ini juga mungkin dalam rangka penataan non ASN gitu, jadi lingkupnya diperluas kembali ataupun apa ya istilahnya, pemerintah sudah menyediakan slotnya ataupun tempat ataupun wadah untuk mengakomodir si non ASN ini gitu ya. Kemudian ini juga berbarengan dengan adanya permintaan dari pemerintah untuk setiap instansi menyusun kebutuhan calon ASN-nya gitu ya. Dan dasarnya adalah Kepmenpan RB nomor 11 tersebut. Nah, kemudian dari jabatan-jabatan umum tersebut gitu ya, ada 3 jabatan utama gitu ya sebetulnya, yaitu adalah jabatan klerek, operator, dan juga teknisi. Dan kemudian dalam klerek sendiri ataupun operator dan teknisi itu dia memiliki 3 jabatan, nama jabatannya gitu ya. Yang membedakannya adalah untuk klerek ini dia mengakomodir jabatan-jabatan yang sifatnya administratif. Klerek ini untuk pekerjaan yang di dalam kantor, kemudian operator yang di luar kantor, dan ini sama juga dengan teknisi gitu ya, dia juga di luar kantor. Yang membedakan antara operator dan juga teknisi ini adalah dari pemenuhan
kualifikasinya. Yang operator ini bisa didudukin dahulu jabatannya gitu ya, baru kemudian nanti kualifikasi khususnya ataupun seperti sertifikasi khusus pekerjaannya itu bisa menyusul. Namun untuk teknisi ini dia harus punya sertifikasi khusus tersebut gitu ya, harus memenuhi dulu kualifikasi tersebut, baru dia bisa menduduki jabatan tersebut. Nah kemudian gitu ya, dalam pengusulannya ini gitu ya, terdapat beberapa mungkin bukan kendala ya, maksudnya gambaran umum seperti misalkan di instansi Anda itu ya, ada orang-orang ataupun non PNS dengan jurusan kuliah yang tidak sesuai dengan jabatannya gitu ya, jabatan yang akan dilamarnya ataupun yang sudah dipersiapkan dalam Kemenpan RB nomor 11 ini. Nah itu nantinya bisa diusulkan sebetulnya. Jadi pengusulan ini meliputi jabatan apa yang dibutuhkan, kemudian kualifikasinya seperti apa gitu ya, namun hanya bersifat umum, baru bersifat istilahnya hanya jenjang pendidikan dan juga jurusannya apa gitu ya. Itu sebetulnya untuk mengakomodir gitu ya. Nah pilihannya bisa menyesuaikan dengan jabatan yang ataupun jurusan yang ada ya, yang existing non PNS itu seperti apa, atau bisa misalkan dibuat saja gitu ya, jadi jurusannya itu untuk semua jurusan, jabatan ini untuk sebuah jurusan, tapi tidak semua jabatan bisa seperti itu ya, karena balik lagi tadi ya gitu ya, ada yang kualifikasi khusus ya, keteknisannya itu harus benar-benar sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Nah untuk clerk, kemudian dalam clerk ini ada 3 jabatan lagi, seperti misalkan penelaah teknis kebijakan gitu ya, itu hanya dicantumkan ini untuk S1. Kemudian pengolah data dan informasi, dan juga untuk D3, dan juga pengadministrasi perkantoran untuk mengakomodir mereka yang SLTA gitu ya. Nah dari sana, dari usulan tersebut belum tentu diterima oleh Menpan, karena nanti usulan-usulan tersebut akan dilayangkan ke Menpan dan Menpan akan memverifikasi kemudian memvalidasi itu ya. Kalau setelah nanti diverifikasi validasi, kemudian Menpan juga mengembalikan ke instansi apa saja yang disetujui. Jika sudah disetujui, maka nanti akan didetailkan lagi untuk kualifikasi apa yang dibutuhkannya gitu ya. Setelah itu nanti akan proses validasi lagi oleh BKN seperti itu, untuk nantinya akan dipersiapkan untuk kebutuhan CASN untuk 2024 itu. Nah kemudian sebetulnya informasi yang ingin saya ketahui yaitu mengenai database BKN sendiri gitu ya. Dari beberapa rapat ataupun pertemuan gitu, pembahasan mengenai penataan non ASN ini disebutkan bahwa database BKN itu berisi mereka yang ataupun non PNS yang sudah terdata gitu di BKN, yang diajukan juga melalui SPTJM-nya gitu ya. Tapi dalam rapat evaluasi kemarin di Bali gitu ya, Menpan RB juga, dari pihak Menpan RB menegaskan ataupun sedikit mengulas juga bahwa untuk tahun 2024 ini dipersilahkan untuk non PNS mengikuti daftar gitu ya, daftar untuk P3K penuh waktu gitu ya, karena setelah daftar Anda itu datanya itu tersimpan di database gitu ya, maka Anda disebut istilahnya terdata di database BKN gitu ya. Ini agak bingung juga sebetulnya, apakah benar gitu ya yang disebut dengan terdata di database BKN itu mereka yang sebetulnya di tahun 2024 nanti gitu ya, mereka mengikuti ataupun
melamar gitu ya, melakukan proses melamar untuk menjadi P3K, mau lulus atau tidak lulus nantinya datanya akan tersimpan di BKN, ataukah yang disebut dengan terdata di BKN itu adalah mereka yang sudah benar-benar menyampaikan datanya ke BKN gitu ya, melalui SPTJM tersebut. Nah, cuman mungkin kalau menurut saya alangkah lebih baiknya gitu ya untuk berjaga-jaga saja. Nanti jika ada bukaan untuk P3K ataupun CASN, lebih baik kita mengikuti ataupun mengikuti proses pelamarannya gitu ya. Ikuti aja mau lolos ataupun tidak lolos gitu ya. Karena nanti pada akhirnya jika di 2024 ini masih banyak non ASN yang tidak lolos di P3K ini gitu, yang rencananya katanya mau 3 gelombang di tahun ini. Kalaupun dari 3 gelombang itu tidak lolos, maka akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu gitu ya, karena dengan landasan tidak ada PHK massal untuk non ASN gitu ya. Kita juga menunggu PP turunannya ya. Ini termasuk juga di dalamnya mengatur hal-hal yang tadi ya, seperti tadi gitu ya. Tindakan-tindakan ataupun pelaksanaan teknisnya seperti apa sih nanti gitu ya untuk penanganan non ASN ini. Apakah benar nanti akan non PNS itu akan secara otomatis menjadi P3K penuh waktu ataupun paruh waktu, ataupun ada mekanisme lain gitu ya yang sudah dipersiapkan dalam PP tersebut gitu ya. Jadi kita masih menunggu PP tersebut. Dan kemudian gitu ada beberapa pembahasan juga mengenai arah kebijakan dari penyusunan kebutuhan non ASN CASN 2024 ini. Yang pertama tadi sudah dibahas bahwa gitu ya, penyusunan tersebut adalah memang ditujukan untuk pengentasan ataupun pengelolaan non ASN, karena di 2024 31 Desember 2024 itu sudah tidak ada lagi non ASN yang namanya non ASN gitu ya. Nah, kemudian untuk non ASN sendiri ternyata kita sudah banyak yang keliru bahwa ternyata yang disebut non ASN itu tidak termasuk seperti pengemudi, security, OB, customer service gitu ya. Mereka itu dari tahun 2018 sebetulnya sudah ditegaskan ya, waktu itu masih menterinya Cahyokumolo, jadi sudah istilahnya sudah dicanangkan gitu ya, bahwa tenaga-tenaga ini gitu ya, tenaga-tenaga pendukung ini akan menggunakan metode pengadaan barang dan jasa gitu ya, ataupun kita bisa dibilangnya sekarang outsourcing gitu ya. Ini sebetulnya banyak polemiknya gitu ya, karena di satu sisi mereka sudah mengabdi puluhan tahun gitu ya, tapi pada akhirnya kenapa jadi menjadi outsourcing gitu ya, tidak disamakan dengan ataupun tidak dimasukkan ke dalam non ASN tersebut. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan gitu ya, mudah-mudahan bisa menjadi ataupun memberikan gambaran sedikit mengenai penataan non ASN. Dan jangan lupa buat teman-teman terus berjuang, dan semoga di tahun ini bisa menjadi P3K penuh waktu semuanya gitu ya. Terima kasih. Oh iya, satu lagi, dan bagi teman-teman yang ingin melamar ataupun mencoba menjadi P3K gitu ya nanti di tesnya, jangan lupa teman-teman, ini saya rekomendasikan baca-baca di Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 ya, mengenai standar kompetensi. Di sana bisa dilihat gitu ya, level-level kompetensi ya yang dibutuhkan, dan mungkin nanti akan sedikit memberikan gambaran bagaimana cara menjawab soal-soal ataupun tes P3K yang akan dihadapi teman-teman semua ya. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.